Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 1150115112112. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system atau disingkat dengan OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, atau dengan kata lain dari hardware dan juga software, serta sebagai penghubung antara keduanya. Selain itu, sistem operasi juga sebagai daemon untuk program komputer. Daemon sendiri yaitu sama dengan service yang berjalan sendiri secara periodik atau real time dan berjalan di belakang layar. Memiliki kegunaan untuk membuat suatu aplikasi yang berjalan di service berjalan secara otomatis. Tanpa adanya sistem operasi, user atau pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer atau device mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Sistem operasi memang telah banyak mengalami perubahan dibandingkan generasi awal sistem operasi ini muncul. Hingga saat ini, sistem operasi dapat ditemukan di berbagai device. Untuk contohnya, terdapat sistem operasi desktop dan sistem operasi mobile. Untuk sistem operasi desktop sendiri yang masih populer hingga saat ini yaitu sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Untuk sistem operasi desktop sendiri yang masih populer yaitu adalah dari Windows dari Microsoft, memiliki pangsa pasar sebesar 75,85%. Lalu disusul Mac OS X dari Apple dengan pangsa pasar 16,74%. Lalu ada pesaing baru yaitu Chrome OS dengan pangsa pasar 1,99%, dan selanjutnya ada Linux dengan pangsa pasar 1,98%. Untuk sistem operasi mobile, umumnya saat ini kebanyakan hanya tertuju pada Android dan iOS. Memiliki pangsa pasar sebesar 71,9% untuk Android sendiri. Lalu untuk iOS yaitu 27,33% pangsa pasar. Nah, secara umum, komponen sistem komputer terdiri atas hardware atau perangkat keras, lalu ada sistem operasi, lalu ada program-program aplikasi, serta user. Untuk perangkat keras, sumber daya utama untuk proses komputasi yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Selanjutnya, ada sistem operasi, yaitu yang menjadi pembahasan kali ini, mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Lalu ada program aplikasi, menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya, compiler atau sebuah proses memeriksa kode yang kita buat benar atau salah, lalu diterjemahkan kode tersebut ke bahasa mesin. Sistem basis data, video games, program bisnis, dan text editor maupun program-program yang lain. Selanjutnya ada user yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lainnya. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada
mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua adalah kernel, yaitu bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum dari sebuah sistem operasi. Selanjutnya ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Selanjutnya ada pustaka-pustaka, yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi-aplikasi lain. Yang terakhir ada command interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna. Nah, sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, misalnya sistem operasi DOS. Tetapi, sebagian besar sistem operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti ini disebut sebagai multitasking operating system, misalnya sistem operasi Unix. Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks, serta inputnya tergantung kepada input pengguna, sedangkan sistem operasi lainnya sangat kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali. Tipe yang pertama sering disebut sebagai desktop OS, sedangkan tipe kedua adalah real-time OS. Selanjutnya, ada fungsi sistem operasi. Sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting, dan tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen yang vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Yang ketiga ada wadah aplikasi. Wadah aplikasi atau wadah program, aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi, sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Secara analogi, sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya, sebuah meja yang diletakkan di atas lantai. Meja tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai yang mendasarinya. Yang keempat, yaitu menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa programan yang berasal dari CPU, kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antara pengguna dengan perangkat keras yang digunakannya. Yang kelima yaitu mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Selanjutnya yang keenam yaitu mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau operating system adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya, dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Yang terakhir, yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program.
Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut atau yang lebih dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program di dalam komputer. Baiklah, sekian penyampaian singkat dari saya mengenai sistem operasi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.